Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang sama tentang psikopat. Sebelumnya, saya sudah merangkum Scream 1 dan 2. Kali ini saya akan meneruskan rangkuman film Scream 3 tahun 2000. Film ini tak kalah serunya dari sequel sebelumnya karena di sini sang psikopat Ghostface lebih ekstrim karena psikopat Ghostface bisa menirukan suara orang lain dengan beragam macam karakter, yaitu dengan menggunakan pengubah suara sebagai tipu muslihat. Sehingga psikopat Ghostface ini susah ditebak dan tidak mudah untuk dikalahkan. Sebelum melanjutkan ke alur cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja cekidot. Scene dibuka dengan Cotton Weary. Cotton Weary sekarang tinggal di Los Angeles dan pembawa acara televisi talk show yang sukses bernama 100% Cotton atau 100% Cotton. Saat Cotton sedang menyetir mobil, ia mendapatkan telepon nyasar. Perlahan tapi pasti itu adalah Ghostface yang mengancam Cotton menuntut untuk memberikan informasi keberadaan Sidney Prescott. Cotton pun jelas menolak untuk memberitahu dan ternyata Ghostface sudah berada di rumah Cotton mengincar pacarnya yaitu Christine. Sontak Cotton yang panik segera membanting setir untuk menyelamatkan Christine. Christine yang sendirian di rumah mulai diserang oleh Ghostface, tapi Christine berhasil lari dan mengunci pintu. Ghostface itu pun meminta maaf dengan suara sangat mirip dengan Cotton. Ghostface mengatakan bahwa ini hanya lelucon dan Ghostface semakin marah yang hampir menghancurkan pintu. Cotton yang asli tiba di halaman rumah dan bergegas masuk tetapi diserang oleh Christine. Christine yang masih belum menyadari bahwa yang memakai topeng Ghostface sebelumnya itu bukanlah Cotton melainkan psikopat. Dan mereka pun tewas dengan Christine ditusuk dari belakang sedangkan Cotton ditikam berkali-kali. Teror pun dimulai. Scene berpindah ke Sidney Prescott. Sidney sekarang hidup di sebuah pedesaan terpencil, mengurung diri sebagai konselor telepon untuk kekerasan terhadap wanita. Di sana, Sidney melihat berita di TV bahwa seiring produksi pembuatan film Step 3, salah satu aktor Step 3 yaitu Cotton Weary telah tewas dibunuh. Sidney menceritakan apa yang terjadi di berita kepada sang ayah, dan Sidney pun mempertanyakan kenapa sang ibu banyak sekali menyimpan rahasia. Di malam hari, Sidney pun tak luput didatangi oleh arwah sang ibu. Sang ibu mengatakan, "Semua yang kau sentuh pasti mati. Kau racun, kau persis sama seperti aku." Dan ternyata itu hanya halusinasi Sidney. Cerita bergulir, detektif Mark Kincaid, kita sebut detektif Mark, menemui Gail Withers untuk mendiskusikan pembunuhan Cotton dan Christine ketika Gail berada di Hollywood. Sang detektif menemukan sebuah foto yang ditinggalkan Ghostface yang diidentifikasi Gail ini sebagai foto Maureen Prescott masih muda. Gail kemudian datang ke set studio film Step 3. Menurut Gail, ini seperti deja vu. Semuanya mirip seperti di Woodsboro. Di sana pun Gail dihampiri oleh Jennifer. Jennifer adalah aktris yang memerankan karakter Gail di Step 3. Menurut Jennifer, memerankan sebagai Gail Withers sangatlah kompleks. Tak lama kemudian, Gail bertemu dengan Dewey yang kini bekerja sebagai pembimbing cerita di set studio film Step 3, sequel film dari kisah pembunuhan Ghostface. Saat Gail sedang berdiskusi dengan Dewey, ia diusir dari studio oleh produser dan diseret keluar dengan 2 security. Singkat cerita, teror kini tertuju pada Sarah Darling, aktris Step 3. Saat dirinya mengunjungi kantor sutradara di luar jam operasional, tak lama Sarah mendapatkan telepon dari Roman sang sutradara.
Dan ternyata itu bukanlah Roman saat suaranya berubah. Ya, suara itu melainkan psikopat Ghostface yang menyebutkan bahwa Sarah akan mati di film terbarunya. Sarah yang ketakutan dan panik lalu sembunyi di ruang wardrobe yang dipenuhi oleh kostum Ghostface. Tanpa Sarah sadari, di beberapa kostum tersebut terdapat psikopat Ghostface yang langsung menyerang dan membunuh dirinya. Sang psikopat kembali meninggalkan foto Maureen. Semua semakin panik saat mengetahui Sarah tewas karena menurut Jennifer, pembunuhan ini berdasarkan urutan kematian yang ada di skrip di step 3. Detektif Mark pun mengatakan skrip tersebut mempunyai 3 versi yang berbeda, 3 versi dan 3 karakter yang berbeda mati berikutnya. Lalu detektif Mark menginterogasi sang sutradara Roman karena sebelum Sarah tewas, Sarah mendapat telepon dari Roman untuk meeting di studio. Tetapi Roman menyangkal bahwa dirinya tidak berkomunikasi dengan Sarah sebelumnya. Tak lama kemudian, detektif Mark akan menelepon seseorang, tapi ponselnya habis baterai. Akhirnya ia meminjam ponsel kepada Dewey. Scene berpindah kepada Sydney yang sedang melayani konsultasi via telepon. Sydney yang mengenalkan dirinya sebagai Laura mendapatkan telepon dari sang ibu yaitu Maureen Prescott. Tapi kemudian suara itu berubah kembali menjadi suara psikopat Ghostface. Dan teror ini belum berakhir, ungkapnya. Ketika para pemeran step 3 berkumpul di rumah sang aktrisnya yaitu Jennifer, Gail mempertanyakan kenapa foto yang ditinggalkan Ghostface, foto Maureen Prescott umurnya yang sangat belia, sekitar 17 atau 20 tahun. Di sisi lain, Ghostface membunuh pengawal Jennifer yaitu Steve, semua semakin panik dan lampu rumah pun mati. Semua pun bergegas pergi keluar, hanya tersisa Tom. Ghostface meledakkan rumah dengan membocorkan gas, membunuh aktor Tom yang menyalakan korek api di dalam rumah. Semuanya pun terpental akibat ledakan. Gail yang hampir ditikam Ghostface tapi berhasil digagalkan oleh Dewey. Psikopat Ghostface lagi-lagi meninggalkan foto Maureen Prescott. Keesokan harinya, Sydney bertemu dengan Dewey dan Gail di kantor detektif Mark. Sydney mengatakan setelah Sydney ditelepon dan diteror oleh Ghostface, ia yakin ia tak lagi aman dan memutuskan untuk pergi ke Hollywood untuk bergabung. Setidaknya di sini Sydney tidak sendirian. Sydney akhirnya meminta untuk melihat dan datang ke lokasi step 3. Di sana, mereka bertemu dengan adik Randy yaitu Martha. Martha lalu mengajak mereka untuk menunjukkan video dari Randy mengenai aturan film ketiga, yakni semua hal akan kembali ke awal, di mana semua hal yang diketahui oleh mereka sebelumnya bisa saja salah. Maka kalian harus berhati-hati, begitu ungkap Randy. Cerita bergulir saat Sydney keluar dari toilet, ia tersesat di studio dan secara tidak sengaja masuk ke set step 3. Sydney terkejut melihat set studio yang sangat mirip dengan aslinya sampai ia melihat set di mana Tatum tewas. Dan Sydney mulai diserang oleh Ghostface. Sydney tidak sengaja masuk ke dalam set saat ibunya mati. Dan Ghostface menirukan suara ibunya sampai Sydney ketakutan. Tak lama kemudian, Dewey dan detektif datang menolong Sydney. Supaya aman, akhirnya Sydney diamankan detektif Mark, memintanya untuk tinggal di kantor polisi. Di sisi lain, Gail dan Jennifer mencari bukti-bukti foto Maureen Prescott tersebut ke gudang arsip dan mengetahui bahwa Maureen Prescott pada masa mudanya menjadi seorang aktris bernama Rina Reynolds yang banyak membintangi film-film horor yang diproduksi oleh John Milton, produser sekaligus produser film Step 3. Singkat cerita, di perjalanan, Dewey, Gail dan Jennifer mendapatkan telepon dari Sydney bahwa dirinya sekarang sedang berada di rumah Milton karena mendapatkan undangan menghadiri pesta ulang tahun sang sutradara yaitu Roman. Sesampai di sana, mereka juga bertemu dengan pemeran lain dari step 3 yaitu Angelina dan Tyson. Dan Roman mengatakan dia tidak mengundang Sydney Prescott untuk merayakan ulang tahunnya. Kemegahan rumah Milton ini membuat mereka berhasrat ingin berpencar dan mencari ruang rahasia. Akhirnya,
Roman dan Jennifer ke bawah tanah, Angelina dan Tyson ke atas. Sedangkan Dewey dan Gail tetap di ruang tengah karena menunggu kedatangan Sydney. Karena Sydney yang tak kunjung datang, Gail sedikit curiga dengan panggilan telepon dari Sydney sebelumnya. Akhirnya, Gail meminta Dewey untuk menelepon balik nomor telepon Sydney sebelumnya. Secara mengejutkan, telepon itu berdering di dalam lemari dan mereka menemukan ponsel kostum Ghostface dan alat pengubah suara. Ternyata mereka semua dijebak dan masuk perangkap psikopat Ghostface. Di sisi lain, di mana Ghostface menyerang Roman dan Angelina yang di bawah tanah dan menyebabkan Roman tewas dan disimpan di peti mati. Gail dan Jennifer lari bertemu dengan Angelina yang lari dan dibunuh oleh Ghostface. Akhirnya tersisa Dewey, Gail, Jennifer, dan Tyson yang sudah berkumpul di ruang tengah dan mereka pun tak luput diburu dan Tyson dibunuh dengan cara ditikam dan dilempar di atas balkon. Di tempat lain, Jennifer secara tidak sengaja menemukan jalan rahasia. Tetapi ruang rahasia tersebut diketahui oleh Ghostface. Tapi mereka tidak bisa melihat Jennifer yang meminta tolong dan menggedor-gedor kaca. Akhirnya Gail menembaki kaca yang bergetar tersebut dan tergeletaklah mayat Jennifer yang sudah tewas ditikam Ghostface. Gail dan Dewey diserang kembali dan membuat mereka pingsan lalu disandra oleh Ghostface. Scene kembali ke Sydney yang mendapat telepon dari Ghostface. Sydney diminta untuk menuju ke rumah Milton seorang diri karena jika tidak, maka taruhannya adalah nyawa Dewey dan Gail yang disandra. Dan Ghostface mengancam, jika tidak aku akan membunuh mereka seperti aku membunuh ibumu. Di sini menjadi pertanyaan besar, siapa pembunuh ibu Sydney yang sebenarnya? Sesampai di sana, Sydney yang terdeteksi membawa pistol, akhirnya diminta pistol tersebut dilempar ke kolam. Ghostface pun berkata pesta telah dimulai. Saat Sydney berusaha membebaskan Dewey dan Gail, tetapi lagi-lagi diserang oleh Ghostface. Tapi Sydney tidak sebodoh yang dibayangkan. Ternyata pistol yang dibuang Sydney ke kolam sebelumnya adalah pistol palsu. Dan pistol yang asli berhasil menembak Ghostface di dada sebanyak 3 kali. Ghostface yang tergeletak tiba-tiba hilang dan muncullah detektif Mark yang ternyata membuntuti Sydney. Lalu Sydney mencurigai bahwa detektif Mark adalah Ghostface. Mark berusaha meyakinkan Sydney. Detektif Mark berusaha menembak Ghostface namun berhasil dijatuhkan. Sydney yang mengetahui bahwa dirinya sebagai incaran Ghostface, Sydney menantang dan kabur lewat jalan rahasia yang ternyata menuju tempat screening rahasia milik Milton. Di sana pun Sydney bertemu dengan Ghostface dan Ghostface adalah Roman yang memasukkan kematiannya dan selamat dari tembakan berkat jaket anti peluru. Di sini terungkap Roman adalah anak Maureen yang dulu masih di Hollywood setelah ia diperkosa. Detailnya adalah 2 tahun sebelum bertemu dengan ayah Sydney, Maureen Prescott sang ibu bekerja sebagai aktris dengan nama Rina Reynolds dan mulai membintangi sejumlah film horor berbudget murah yang disutradari oleh John Milton yang berhasil membawa Nyonya Prescott ke rumahnya dan ramai-ramai memperkosanya bersama teman Milton. Hasilnya, Maureen Prescott hamil dan mendapatkan anak bernama Roman. Roman ditelantarkan dan ditinggalkan di Hollywood sebelum Maureen kembali ke Woodsboro untuk menjalani hidup yang normal dan bahagia untuk melepas masa lalunya. Ketika Roman mencoba untuk menghubungi Maureen Prescott, Maureen berkata bahwa Sydney-lah satu-satunya anaknya. Karena Sydney hanyalah anak Maureen yang keberadaannya direstui dirinya. Karena kesal telah ditolak oleh Maureen, akhirnya Roman menjadi seseorang psikopat penuh dengan dendam. Lalu ia memanipulasi Billy Loomis untuk membunuh Maureen dengan berkata kepadanya tentang hubungan Maureen dengan ayah Billy. Dia juga memberikan Billy sebagai kambing hitam. Dan ini mengartikan bahwa Romanlah yang membuat kejadian di kedua film sebelumnya terjadi. Secara mengejutkan, di sana John Milton disandra lalu ia menggorok
Milton sampai tewas. Itulah sebabnya Roman berusaha membunuh Sidney yang telah merenggut kehidupannya. Sidney dan Roman lalu bertarung dengan Sidney ditembak di bagian dada sebanyak 2 kali. Menurut Roman, akhirnya dia menang dan Sidney tewas. Tiba-tiba mayat Sidney menghilang dan saat Roman lengah, ia ditusuk berkali-kali oleh Sidney dari arah belakang. Dan Sidney mengatakan, "Saya sama sepertimu memakai jaket anti peluru." Roman pun akhirnya tewas. Tanti sampai di situ, kutipan itu pun kembali ke permukaan bahwa pembunuhnya selalu akan muncul kembali seperti di Scream 1 dan 2 sebelumnya. Dan ternyata benar, Roman bangkit kembali dan Dewey menembak tepat di kepala Roman. Singkat cerita, di rumah Sidney, Dewey melamar Gail ketika Sidney masuk ke dalam rumah. Di sana pun terdapat detektif Mark yang juga bersama mereka untuk menonton film horor. Saat Sidney melangkah, ia melihat pintunya terbuka karena angin, tapi Sidney memutuskan untuk tetap melangkah. Dirinya merasa aman karena seluruh rangkaian pembunuhan telah usai. Film Scream 3 pun selesai.